jadi pada hari Jumat ini kita mempublikasikan hasil report research terakhir di tahun 2023 ini yang juga akan membahas mengenai keputusan dari rapat Dewan Gubernur yang juga merupakan terakhir kalinya sepanjang tahun 2023 ini. Dan memang kemarin itu hasilnya tidak ada surprise ya, sudah sesuai dengan ekspektasi. Mungkin langsung di slide pertama. Ya, jadi kemarin ya di rapat Dewan Gubernur yang telah diselenggarakan selama 2 hari, akhirnya Bank Indonesia sesuai dengan ekspektasi memutuskan untuk menahan policy rate BI 7 days reverse repo rate di level 6% ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang beberapa bulan terakhir ya, sebenarnya setelah pada bulan Oktober lalu mereka menaikkan suku bunga, meskipun memang kalau kita lihat dari sisi inflasinya sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Namun memang yang menjadi perhatian dari Bank Indonesia saat ini adalah ketidakpastian global yang memicu terjadinya volatilitas nilai tukar rupiah yang cukup signifikan. Dan memang keputusan dari Bank Indonesia ya terkait dengan suku bunga ini selalu didasarkan kepada target-target yang akan ditetapkan dalam setahun, 2 tahun, dan 3 tahun ke depan. Dan sebagai informasi bahwa di tahun 2024 Bank Indonesia itu menargetkan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi range dari proyeksi mereka itu di sekitar 4,7 sampai 5,5% dan di tahun 2025 itu adalah 4,8 dan 5,6%. Dan memang kalau kita lihat dari inflasi, sebenarnya inflasinya terus menunjukkan tren penurunan ya, meskipun memang dalam beberapa waktu terakhir terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan. Tapi kalau kita lihat secara year on year, itu kita lihat terdapat gap atau selisih yang cukup besar antara inflasi dengan suku bunga. Dan kalau kita lihat hanya berdasarkan inflasi, memang ruang bagi penurunan suku bunga itu sangat terbuka. Dan kalau kita lihat memang untuk inflasi inti yang merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter itu dua tahun atau 2 bulan berturut-turut telah berada di range bawah target dari Bank Indonesia yang sebesar 2%. Next. Dan memang yang selama ini menjadi keputusan atau kenapa Bank Indonesia masih belum bisa menurunkan suku bunga itu alasannya adalah terjadinya volatilitas nilai tukar rupiah yang terjadi sepanjang bulan September dan Oktober ya, dengan adanya isu higher for longer dari The Fed. Dan rupiah pada bulan sekitar September dan Oktober itu sempat mendekati level 16.000 sehingga Bank Indonesia memutuskan akhirnya untuk menaikkan suku bunga ya. Jadi untuk menahan terjadinya volatilitas, terjadinya tekanan rupiah yang lebih lanjut. Dan sejak bulan November sebenarnya nilai tukar itu sudah mulai stabilize. Dan kalau kita lihat return dari obligasi pemerintah itu juga sudah mulai positif. Namun di bulan Desember sendiri ya kalau kita lihat rupiah masih relatif stabil ya di kisaran 15.500, dan apabila dibandingkan dengan akhir bulan November itu ada sedikit depresiasi karena kenaikan di bulan November itu sudah cukup signifikan. Namun sepertinya memang berdasarkan yang dipaparkan oleh Bank Indonesia kemarin, saat ini mereka merasa sepertinya masih penguatannya belum terlalu konsisten dan masih ada terjadi atau ada potensi terjadi volatilitas ke depan. Next. Ya, kalau kita lihat ya, memang adanya ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menurunkan suku bunga di beberapa bulan mendatang ya di 2024. Jadi mereka diperkirakan akan mulai menurunkan suku bunga di bulan Maret sehingga terjadi penurunan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury sehingga terjadi gap yang melebar. Jadi setiap kali gap melebar ini akan mendorong capital inflow di Indonesia dan ini juga yang menyebabkan rupiah cenderung menguat dalam beberapa pekan terakhir. Jadi kalau kita lihat di pasar obligasi sendiri, total arus modal asing masuk itu sudah mendekati sekitar 1,9 atau 2 billion US dollar ya di sepanjang akumulasi November dan juga Desember. Next. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita melihat dari sisi sentimen tadi, kalau dari sisi fundamental sebenarnya secara kalau kita lihat berdasarkan neraca perdagangan, surplus neraca perdagangan itu masih cukup besar ya di sepanjang tahun 2023 ini. Jadi kalau kita jumlahkan akumulasi sejak Januari sampai dengan November, itu terjadi surplus sebesar 33,7 billion US dollar. Memang tidak sebesar di 2022 dan 2021 dan memang juga karena kita tidak didukung oleh
adanya kenaikan harga-harga komoditas. Namun kalau kita lihat memang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum tahun 2021, itu memang surplusnya tergolong cukup besar, dan kalau kita secara fundamental seharusnya rupiah bisa mengalami penguatan karena kita expect akan ada dari ekspornya yang masih tetap jauh lebih tinggi dibandingkan impor, ada falas yang masuk ke dalam sistem keuangan di dalam negeri. Next. Ya, dan kalau kita lihat ya secara akumulasi, jadi kalau data neraca pembayaran dan juga yang juga mencakup neraca transaksi berjalan dari adanya surplus neraca perdagangan yang terjadi dalam 3 bulan terakhir ya, dari bulan Oktober, September, dan juga kemungkinan kita bulan Desember juga akan mengalami surplus. Mungkin dari sisi neraca transaksi berjalannya masih akan tetap surplus dan tetap manageable ya, meskipun apabila mengalami defisit itu mungkin masih akan tetap relatif tidak terlalu dalam seperti yang kita pernah alami di tahun-tahun sebelumnya. Dan dengan arus modal asing yang masuk cukup besar ya, saya rasa untuk financial account balance-nya juga akan tetap positif. Jadi secara umum dari sisi neraca transaksi berjalannya positif atau masih cukup manageable. Di sisi lain, di sisi financial account balance-nya juga masih ada surplusnya cukup besar sepertinya di tahun 2020, di kuartal 4 2023 ini. Sehingga secara fundamental seharusnya rupiah bisa menguat. Next. Dan memang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa sentimen positif di market saat ini adalah bahwa setelah adanya FOMC meeting di Desember kemarin yang di luar ekspektasi adanya sentimen pernyataan dovish dari Jerome Powell bahwa mereka akan menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali, di mana sebelumnya mereka memperkirakan akan ada pemangkasan sebanyak hanya 2 kali, dan market bereaksi sangat positif ya. Jadi saat ini mereka besar ekspektasinya bahwa di bulan Maret itu akan mulai diturunkan sebesar 25 basis point, dan tentu saja ini juga mendorong adanya sentimen sangat positif baik di pasar obligasi dan juga di pasar saham. Next. Dan kalau kita lihat ya, memang seperti saya sampaikan tadi ada penurunan yield dari US Treasury cukup signifikan sepanjang bulan November, dan kalau kita lihat beberapa meeting ke depan ini memang besar ekspektasi The Fed akan menurunkan suku bunga, dan saat ini kemungkinan ya kalau berdasarkan indikator dari CME Watch Tool, Fed Watch Tools, mereka memperkirakan hampir sekitar 90% di akhir tahun 2024 akan ada penurunan lebih dari 150 basis point, dan ini tentu saja mendorong ekspektasi bahwa market ini akan mencatatkan kinerja yang sangat positif sepanjang tahun 2024. Meskipun memang kalau kita lihat dari sisi fundamental ekonominya sepertinya memang akan melambat di 2024. Namun mungkin dari hasil penurunan atau pelonggaran kebijakan moneter baru akan terasa di tahun 2025. Next. Dan kalau kita lihat ya berdasarkan arus modal asing yang masuk, kemudian adanya lelang sukuk global yang juga cukup besar, kemudian juga disertai dengan berbagai instrumen yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia sepanjang tahun 2023 ini, cadangan devisa kita itu mengalami peningkatan cukup signifikan di bulan November ya, tercatat sebesar 138,1 billion, dan level ini menurut kami cukup besar ya, sangat mencukupi untuk mengantisipasi adanya volatilitas ke depan. Next. Dan memang ke depan mungkin seberapa besar The Fed itu akan menurunkan suku bunga itu seharusnya akan dipengaruhi oleh kondisi ketenaga kerjaan. Jadi menurut kami kondisi market saat ini itu terlalu cenderung over optimistik ya, di mana tingkat pengangguran di Amerika Serikat masih cukup rendah, sehingga kemungkinan penurunan inflasi dari level saat ini dari 3 ke 2% itu agak lebih sulit. Dan kalau kita lihat apabila mungkin dalam beberapa bulan ke depan tingkat pengangguran Amerika itu akan mengalami kenaikan, inflasi di Amerika Serikat juga akan mengalami penurunan signifikan. Next. Dan mungkin yang terakhir ya, saat ini yang menjadi risiko terhadap inflasi ke depan dalam beberapa waktu terakhir, saya sempat sebutkan tadi bahwa terjadi volatilitas harga-harga bahan makanan ya. Mungkin dalam beberapa bahan pangan seperti beras,
Kemudian cabai merah itu sudah mulai turun dan mungkin levelnya sudah flattening. Namun masih relatif tinggi. Jadi kalau secara year on year sepertinya ada kenaikan cukup signifikan dan ini memang tidak bisa dipengaruhi oleh kebijakan moneter ya. Jadi ini harus dilakukan koordinasi antara pemerintah dan bank sentral untuk bisa menurunkan. Namun memang dengan adanya fenomena iklim El Nino yang sulit untuk diprediksi, kemungkinan menurut BMKG itu akan berakhir di bulan April 2024. Namun yang akan menjadi risiko apabila memang El Nino-nya itu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Next. Jadi berdasarkan pemaparan saya tadi, kemungkinan kalau kita lihat saat ini sendiri baseline kami memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga sebesar 100 basis point untuk the Fed ya dari 5,5 ke 4,5%. Sementara untuk BI sendiri saya rasa bisa ada kemungkinan melakukan penurunan suku bunga dengan besaran yang sama yaitu 100 basis point. Jadi dari 6% ke 5% di akhir tahun 2024 dan memang hal ini juga tentu saja akan sangat bergantung kepada kondisi inflasi, kondisi tingkat pengangguran baik di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Mungkin demikian sementara dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih, semoga bermanfaat.